Kenalkan, nama saya Afidi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang transmisi data. C. Transmisi data. Proses transmisi data dalam sebuah jaringan atau yang disebut dengan komunikasi data dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Simplex atau sistem komunikasi satu arah, yaitu sistem yang hanya memungkinkan division atau peralatan sebagai receiver, division atau peralatan penerima data, atau sebaliknya. Contohnya adalah pesawat radio, pesawat televisi, dan lainnya. Dalam sistem komunikasi ini, peralatan yang digunakan tidak dapat melakukan feedback atau interaksi balik dengan peralatan lainnya. Half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah adalah sistem komunikasi yang memungkinkan peranti jaringan dapat mengirim dan menerima data ke peranti lainnya. Ketika sebuah peralatan mengirimkan data ke peralatan yang lain, maka peralatan tersebut tidak dapat menerima transmisi data dari peralatan lainnya sampai proses pengiriman data selesai. 3. Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus, yaitu sistem mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. Contohnya adalah telepon, ponsel, internet, dan lainnya. Sistem komunikasi data secara full duplex merupakan teknik yang paling sering digunakan karena kebutuhan transmisi data yang cepat dan berukuran besar. Selain jenis komunikasi yang digunakan pada sebuah peralatan jaringan, kecepatan transmisi data juga dipengaruhi oleh jenis transmisi data yang digunakan, antara lain sebagai berikut. 1. Transmisi paralel. Prinsip dasar transmisi ini adalah bit-bit data dalam sebuah sinyal akan ditransmisikan secara bersamaan pada sebuah media yang terbagi dalam 8 bit saluran. 2. Transmisi serial. Pada jenis transmisi serial, data dalam bentuk bit-bit akan dikirim secara berurutan dari peralatan pengirim atau sender ke peralatan penerima atau receiver. Teknik pengiriman data dari sebuah perangkat jaringan ke perangkat lainnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Teknik pengiriman baseband. Teknik ini akan langsung mengirimkan data digital ke media transmisi tanpa melakukan perubahan apapun ke perangkat penerima. Keuntungan teknik ini adalah sebagai berikut. A. Topologi lebih sederhana. B. Lebih murah dalam penerapannya karena tidak memerlukan modem. C. Lebih mudah dalam melakukan instalasi dan perawatan. Kerugian menggunakan baseband adalah sebagai berikut. A. Karena berbasis digital, jarak pengirim data menjadi terbatas sehingga membutuhkan peranti yang lebih kompleks ketika digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam area yang lebih luas. B. Instalasi sambungan grounding cukup sulit. C. Kapasitas transmisi data menjadi terbatas. Hal tersebut diakibatkan karena hanya terdapat satu lalu lintas data pada saat berkomunikasi. 2. Teknik pengiriman broadband. Berbeda dengan baseband, teknik broadband akan mengkonversi
mengkonversi data digital yang dikirimkan menjadi data analog. Keuntungan teknik ini adalah sebagai berikut. A. Memiliki jangkauan yang lebih luas. B. Mampu mentransmisi data dengan kapasitas besar. C. Pada kasus metode pengiriman data dengan wireless, instalasi jaringan lebih murah. Kerugian teknik broadband adalah sebagai berikut. A. Membutuhkan peranti modem untuk memodulasi setiap perubahan data yang ditransmisikan. B. Delay transmisi data yang cukup lama. C. Proses instalasi infrastruktur jaringan dan maintenance cukup sulit. D. Pada tipe jaringan Nickelback, broadband membutuhkan biaya yang mahal dalam instalasinya. Kecepatan transfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya dipengaruhi beberapa hal antara lain sebagai berikut. A. Tipe modem yang digunakan dalam mengkonversi sinyal digital ke sinyal analog atau sebaliknya. B. Jenis media transmisi yang digunakan. C. Kualitas jalur transmisi yang dipengaruhi besarnya interferensi terhadap data yang ditransmisikan. D. Panjang media atau jangkauan dan banyaknya jumlah sambungan. Satuan untuk masing-masing jenis transmisi adalah sebagai berikut. A. Baud atau BD. 2. Kecepatan modulasi. B. Bit per detik atau BPS. 2. Kecepatan sinyal. C. Karakter per detik atau CPS. 2. Kecepatan transmisi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model layanan dalam jaringan. D. Model layanan dalam jaringan. Melalui jaringan setiap komputer dapat melayani kebutuhan komputer lainnya di dalam jaringan seperti bertukar data, mencetak gambar, berbagi resource, dan lainnya. 1. Model peer-to-peer. Istilah peer-to-peer dipergunakan untuk koneksi dalam jaringan ketika semua host atau peranti dalam jaringan tidak memiliki peran khusus layaknya sebuah server. Semua peranti dapat berperan menjadi server sekaligus klien. Mereka dapat saling berbagi satu sama lainnya seperti mengirim, menerima, dan memproses data. Kelebihan model peer-to-peer adalah sebagai berikut. 1. Kemudahan untuk melakukan akses terhadap komputer lainnya. 2. Tidak ada server sebagai pusat pengendalian sehingga memudahkan pengguna untuk saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh aturan firewall pada server. 3. Kemudahan untuk berbagi data dan resource peranti seperti hard disk, driver, fax atau modem, dan printer. 4. Biaya awal untuk membangunkan infrastruktur jaringan lebih murah daripada model client server. 5. Tidak memerlukan komputer khusus sebagai server yang memiliki spesifik hardware dan biaya mahal. 6. Sistem pelayanan jaringan tidak bertumpu pada suatu komputer. 7. Cocok dipakai dan diterapkan dalam organisasi skala kecil. Kelemahan model ini adalah sebagai berikut. 1. Dalam melakukan identifikasi masalah dan memperbaikannya dan menjadi agak sulit karena kemungkinan terjadi masalah di setiap host cukup besar. 2. Dibandingkan dengan model client server, tipe ini lambat. Alasannya adalah karena kurangnya teraturannya lalu lintas data dalam jaringan serta memori komputer yang lebih banyak digunakan untuk mengelola
permintaan komputer lainnya, dan pengelola data aplikasi dari pekerjaannya sendiri. 3. Keamanan tiap terminal menjadi tanggung jawab masing-masing hingga tingkat keamanan bergantung pada OS dan aplikasi keamanan tiap komputer. 4. Resiko keamanan data rusak menjadi besar. Oleh karena itu, backup data harus sering dilakukan oleh setiap komputer tersebut. 2. Model client server. Prinsip utama dari model ini adalah adanya perangkat jaringan yang menjadi pusat layanan atau server dan perangkat yang melakukan akses terhadap layanan yang disediakan oleh server atau yang disebut sebagai klien. Biasanya jumlah klien lebih banyak dibandingkan jumlah komputer server. Tetap deh mulai. Satu, tutup pintu. Satu, dua. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teknologi jaringan. J. Teknologi jaringan. Sebelum membangunkan sebuah jaringan lokal, Anda harus mengetahui dan memahami beberapa jenis teknologi yang dapat diterapkan. 1. Very Small Apart Terminal atau VSAT. VSAT merupakan antena stasiun bumi yang kecil jika dibandingkan dengan antena stasiun bumi yang sebenarnya dengan diameter 30 meter. A. Kemampuan VSAT. Antena bumi yang murah menggunakan sistem full duplex dengan personal earth station atau PES, sistem transmisi pulsa code modulation atau PCM, dan channel time division multiplex. B. Keuntungan VSAT. Beberapa keuntungan menggunakan teknologi VSAT adalah sebagai berikut. 1. Hubungan jarak jauh menggunakan satelit. 2. Kemampuan switching dan routing. 3. Tidak terganggu meski jalur sibuk dan route yang kompleks. 4. Mengurangi waktu tunda pada saat transmisi. 5. Ekonomis. 6. Tingkat keamanan tinggi. 7. Hampir tidak pernah mengalami kegagalan transmisi. 8. Dapat dipasang di mana saja. 2. Integrated Service Digital Network atau ISDN. Teknologi ISDN dirancang oleh Komite Konsultatif Internasional de Telegrams et Telephones atau CCITT dengan tujuan menyeragamkan pemakaian jaringan digital dan teknologi switch untuk mengirim voice serta data digital secara bersamaan seperti teletext, video text, voicemail, telepon, LAN, PABX, dan lainnya. 3. Apple Local Text. Apple Local Text adalah sebuah metode dalam jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Apple yang ditujukan untuk penggunaan mesin-mesin komputer keluar Macintosh. 4. Token ring. Token dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode token ring atau yang sering disebut sebagai ring merupakan sebuah metode dengan token sinyal mengalir menyerupai aliran sinyal yang membentuk lingkaran. Setiap sampul dalam aliran data memiliki kedudukan fungsi dan aturan yang sama atau lebih sering disebut sebagai loop. 5. Internet. Internet awalnya hanya berkecepatan 3 Mbps sehingga lebih dikenal sebagai instrumental internet.
6. AFCNet atau Assured Computer Network. Arsitektur AFCNet menggunakan prinsip token passing, share, dan broadcast. 7. Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. FDDI adalah sebuah kemajuan dalam teknologi jaringan yang mampu mengalirkan data dalam kapasitas besar dengan kecepatan tinggi untuk jarak yang jauh menggunakan media transmisi fiber optik. 8. Copper Distributed Data Interface atau CDDI. CDDI adalah standar generasi terbaru dari FDDI yang diimplementasikan pada kabel. 9. Asynchronous Transfer Modem atau ATM. ATM merupakan metode switch berbasis connection lokal yang dapat digunakan untuk merancang sebuah komunikasi berkecepatan tinggi dengan jumlah pengguna terbatas pada area yang cukup luas.